Nah, di antara banyak informasi mengenai kopi, salah satunya yang cukup umum beredar di kalangan ibu adalah bisa mencegah terjadinya kejang pada anak. Tapi, hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini, Mimo akan berbagi informasi nih seputar kesehatan, khususnya informasi boleh gak sih beri kopi pada anak saat kejang atau stip. Sahabat sehat pasti penasaran kan? Jadi jangan di skip ya videonya. Nah, memberikan kopi untuk anak kejang pasti sudah sering Bunda dengar ya. Bahkan bisa jadi sudah pernah dipraktikkan. Coba ingat-ingat kembali, apakah pernah Bunda memberikan kopi pada si kecil untuk mencegah kejang? Mengingat kejang pada anak dapat terjadi secara tiba-tiba dan kopi menjadi minuman yang mudah ditemukan di rumah. Namun, apakah benar kopi efektif dalam mencegah kejang pada si kecil? Jadi, kejang terjadi ketika ada aktivitas listrik yang abnormal pada sel-sel otak. Siapapun bisa mengalami kejang, akan tetapi anak-anak bisa menjadi salah satu kelompok yang paling sering mengalaminya. Kejang juga bisa berlangsung selama beberapa menit dan terjadi sekali, tanpa menyebabkan kerusakan. Biasanya hal ini tidak perlu dikhawatirkan orang tua ya. Kejang yang terjadi secara mendadak kadang membuat orang tua panik. Agar tidak terjadi lagi, orang tua sengaja memberikan kopi untuk si kecil. Tindakan pencegahan ini beredar luas di masyarakat dan telah banyak yang dipraktikkan. Padahal, tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa kopi untuk anak kejang bisa mencegah terjadinya kondisi serupa di kemudian hari. Kopi memang memiliki segudang manfaat, mengingat ada kandungan antioksidan di dalamnya. Kopi juga dapat menurunkan risiko gagal jantung dan kanker usus. Manfaatnya ini bisa didapat jika kopi diminum secara rutin dan tepat. Sebaliknya bisa juga jadi bumerang jika diminum berlebihan atau tidak pada waktunya. Contohnya membuat perut mulas, sakit kepala, atau susah tidur karena kandungan kafeinnya. Nah, di antara banyak informasi mengenai kopi, salah satunya yang cukup umum beredar di kalangan ibu adalah bisa mencegah terjadinya kejang pada anak. Tapi, jangan asal menelan mentah-mentah ya mengenai informasi kopi untuk anak kejang ini karena sebenarnya hanyalah mitos. Pasalnya, sejauh ini tidak ada bukti yang mendukung pada jurnal ilmiah. Studi ini menjelaskan efektivitas kafein yang terkandung pada kopi dalam mencegah kejang pada anak-anak sangatlah langka. Sebaliknya, pemberian kafein secara berlebihan malah bisa memperparah kejang. Efeknya ini bisa terjadi demikian pada beberapa orang, bisa juga si kecil. Selain tidak terbukti, pemberian kopi pada anak malah bisa menimbulkan masalah. Apalagi pada anak yang masih kecil. Pada kasus ringan, kopi mungkin bisa menyebabkan si kecil diare. Kafein pada kopi memiliki efek dosis respon. Karena anak-anak lebih kecil dalam ukuran tubuh dibutuhkan lebih sedikit kafein untuk mempengaruhi fungsi tubuh mereka. Itu artinya anak-anak berisiko kelebihan kafein dari kopi jika mengonsumsinya. Secara pasti, memang tidak diketahui dampak kafein pada anak-anak. Melihat efeknya ini tentu membuat Bunda kembali mempertimbangkan pemberian kopi untuk anak kejang. Lantas, apa sih yang bisa Bunda lakukan? Terjadinya kejang biasanya pemicunya. Nah, mengetahui pemicunya adalah cara tepat untuk mencegah terjadinya kejang pada anak ketimbang memberinya kopi. Biasanya, anak mengalami kejang saat ia terkena demam. Bunda juga bisa memberikannya obat pereda demam seperti parasetamol. Pada beberapa kasus, kejang juga bisa terjadi karena kurang tidur, kelaparan, dan terus melihat lampu berkedip. Bila ini pemicunya, pastikan si kecil agar tidur cukup, makan, dan menjauhi lampu berkedip. Selain demam, kejang pada anak yang terjadi terus-menerus
bisa menjadi tanda dari rendahnya kadar natrium dalam darah, adanya tumor di otak, mengalami cedera otak, atau infeksi lain. Dengan begitu, frekuensi kejang dapat berkurang bahkan dihindari. Di samping itu, Bunda juga akan diarahkan bagaimana merawat anak yang sering mengalami kejang. Penting nih bagi Bunda untuk mengenali kejang biasa dengan kejang yang berkaitan dengan masalah kesehatan serius. Jadi, jangan sepelekan kejang yang terjadi pada anak, terutama bila ia sering mengalaminya atau durasinya berlangsungnya kejang cukup mengkhawatirkan. Oke, sekian dari Mimo. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan mau sehat. Kira-kira sahabat sehat pengen Mimo bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.